Halo teman-teman, balik lagi di channel saya. Nah, di sini saya akan membagikan materi mengenai latihan dan pembahasan SKB dokter umum. Sebelumnya di sini saya jelasin sedikit. Memang SKB itu udah berjalan hampir 2 minggu ya. Berarti separuh dari pesertanya udah pada ujian. Cuman saya rasa nggak ada salahnya saya membagikan materi yang udah saya buat sekitar 2 minggu yang lalu, tapi baru sempat saya buat di YouTube saya. Dan mana tahu kali-kali aja latihan dan pembahasan SKB yang saya buat ini bermanfaat buat teman-teman yang akan melakukan SKB pada tahun depan. Sebenarnya sih yang udah keluar juga nggak jauh-jauh sih dari sini. Saya juga udah baca FR yang beredar, nggak beda jauh sama ada beberapa yang udah saya buat ini masuk dalam FR tersebut. Jadi kita langsung mulai aja ya. Nah, yang kemarin keluar di FR itu adalah shock anafilaktik. Ini memang ada keluar dari FR yang saya baca. Soalnya seperti ini, pasien diinjeksikan obat, kemudian pasien tersebut mengalami shock anafilaktik. Nah, shock anafilaktik itu adalah reaksi hipersensitivitas tipe berapa, itu ditanyain. Jadi optionnya itu A, B, C, atau D itu reaksi hipersensitivitas tipe 1 sampai tipe 4. Nah, jawabannya adalah tipe 1 ya, dimana shock anafilaktik itu akibat reaksi hipersensitivitas tipe 1. Nah, di sini saya akan ngejelasin sedikit mengenai tata laksananya. Tata laksana shock anafilaktik adalah dengan pemberian adrenalin sebanyak 0,3 sampai 0,5 mili. Nah, dimana itu diberikan secara intramuskular ya. Karena biasanya orang yang shock anafilaktik kan kita nggak sempat pasang infus, jadi langsung aja diinjeksikan IM dulu. Nah, kalau memang masih belum ada respon, maka bisa diulang lagi setelah 5 menit. Nah, itu biasanya infus kan udah terpasang. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang alergi terhadap seseorang itu bisa dengan menggunakan uji cukit atau prick test, uji gores, dan uji intradermal yang tunggal. Nah, ini sih kemarin gak ada keluar ya. Kemudian penata laksanaannya apa? Nah, kemarin juga ada keluar di salah satu FR, di mana pasien shock anafilaktik apa tata laksana awal yang dilakukan. Nah, tata laksana awal yang dilakukan itu yang pertama tetap ya prinsipnya ABCD. Jadi ABC dimulai dulu periksa RW-nya. Kalau memang pasiennya sesak ya diberikan RL 8 liter per menit ya. Kemudian baru disuntikkan epinefrin atau adrenalin IM atau IV. Kemudian bisa diberikan antihistamin ataupun kortikosteroid, pilihannya adalah difenhydramine. Kemudian kalau memang pasiennya sesak, jika diperlukan dapat diberikan inhalasi short acting beta agonis. Kalau memang ada anafilaksis ringan bisa diberikan antihistamin dan kortikosteroid per oral ya. Kemudian kemarin yang ada juga yang keluar masalah campak, tapi soalnya seorang anak datang dengan keluhan ruam-ruam kemerahan di seluruh tubuhnya yang didahului oleh batuk pilek. Nah, jawabannya apa? Nah, jawabannya itu adalah campak. Di sini saya jelasin sedikit terapi campak, tapi ini nggak ada keluar sih ya. Terapi suplementasi vitamin A pada campak itu adalah untuk bayi kurang 6 bulan dapat diberikan 50.000 international unit dibagi 2 dosis. 6-11 bulan diberikan 100.000 international unit dibagi 2 dosis, dan pada usia lebih dari 1 tahun 200.000 unit dibagi 2 dosis. Kemudian anak dengan ada tanda-tanda defisiensi vitamin A dapat diberikan 2 dosis pertama sesuai dengan usia, dilanjutkan dosis ketiganya sesuai dengan usia yang diberikan 2-4 minggu kemudian. Jadi gini, misalnya kita anggap seorang anak umurnya 1 tahun, dia ada tanda-tanda defisiensi vitamin A ya, keluhannya di mata itu defisiensi vitamin A ya. Kemudian kita beri 200.000 international unit pada pertama kali pemberian. Itu kan 2 dosis, artinya dia 200.000-nya 2 kali, jadi 200.000 2 kali. Kemudian setelah 2 minggu kemudian diberikan dosis ketiga sebanyak 200.000 lagi. Nah, gitu maksudnya. Nah, pencegahan terhadap campak adalah, kan campak itu adalah penularannya melalui virus. Jadi dia anggota keluarga yang lain dapat diberikan vaksin campak atau kuman imunoglobulin yang diberikan 3 hari terpapar dengan penderita. Nah, ini jadi kalau misalnya kakaknya kena campak, adiknya bisa langsung divaksin kalau memang belum ada gejala.
Kemudian masalah TB kemarin juga banyak keluar, tapi yang ditanya itu adalah pemberian TB dengan HIV, terus edukasi pada pasien-pasien yang TB apa aja. Nah, di sini saya jelasin sedikit mengenai di sini saya ada soal mengenai berikut kriteria rujukan yang bukan kriteria rujukan untuk pasien TB. Nah, ini ada jawabannya apa? Jawabannya, nah, kalau memang pasien yang harus dirujuk dengan TB adalah semuanya ini ya, karena pasien dengan TB dengan suspek HIV itu bisa dilakukan penata laksanaan di puskesmas. Nah, ini kriteria rujukan pasien TB, kalau sputumnya negatif, klinisnya positif, tapi tidak menunjukkan gejala perbaikan setelah pengobatan, maka dirujuk. Kemudian pasien yang sputumnya negatif, tapi gejalanya masih meragukan ini antara TB atau bukan, jadi dia juga dirujuk. Kemudian sputum BCA-nya tetap positif setelah pengobatan dalam waktu tertentu. Jadi pasien yang udah dicek dikasih OAT 6 atau 9 bulan tapi BCA-nya tetap positif. Kemudian pasien dengan TB komplikasi atau komorbid dan TB MDR juga harus dirujuk. Jadi TB dengan HIV nggak dirujuk karena ada penata laksanaan TB HIV, yaitu sama dengan TB-TB yang lain, yaitu 2-RHZE, 2-RHZE, 4-RH. Kemudian pemeriksaan penunjang pada anak TB yang direkomendasikan untuk anak yang sulit batuk adalah A. ronsen torak, B. gastrik lavase, C. biopsi pemeriksaan KGB, D. cairan cerebrospinal, dan E. scoring TB lebih dari 5. Nah, ini jawabannya apa? Nah, jawabannya adalah gastrik lavase. Kenapa bukan ronsen toraks? Karena anak yang TB itu kadang-kadang juga gambaran toraksnya juga normal ya, atau nggak jelas. Kemudian kenapa nggak biopsi itu juga nggak. Kenapa bukan BTA? Karena memang anak yang kecil itu biasanya susah buat batuk atau mengeluarkan dahaknya. Kalau yang E itu salah karena scoring TB itu adalah lebih dari 6. Kemudian seorang anak 2 tahun tidak punya gejala apapun datang diantar oleh ayah ibunya yang rutin minum OAT sejak 2 bulan yang lalu. Dapatkan uji tuberkulinnya positif. Maka yang Anda lakukan sebagai dokter puskesmas adalah, bisa dibaca optionnya. Nah, jadi di sini pasiennya nggak ada gejala apapun tapi ayah dan ibunya rutin minum OAT sejak 2 bulan. Berarti papa mamanya itu adalah positif TB. Anaknya uji tuberkulinnya udah positif tapi dia nggak punya gejala apapun. Nah, berarti pasien ini harus diapain? Nah, ini dia jawabannya. Menurut Permenkes nomor 5 tahun 2004, di mana anak dinyatakan probable TB jika scoringnya mencapai 6 atau lebih. Namun demikian, jika anak yang kontak dengan pasien BTA positif dan uji tuberkulinnya positif namun tidak ditemukan gejala, maka anak cukup diberikan profilaksis INH, terutama pada balita. Jadi, walaupun dia scoringnya lebih dari 6, tapi karena dia ada kontak dengan pasien BTA positif, dia langsung diberikan profilaksis INH. Itu ya. Nah, profilaksisnya diberikan berapa lama? Nah, nanti kita jelasin. Nih, sudah saya jelasin tadi, scoring TB-nya itu harus lebih dari 6. Kalau misalnya scoring TB-nya 5, gejalanya masih meragukan, maka pasiennya dirujuk untuk dievaluasi lebih lanjut. Di sini ada catatan, boleh teman-teman baca. Yang termasuk parameter scoring TB adalah jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang ini ya. Scoring TB itu adalah demam, batuk, pembesaran KGB, penurunan berat badan, pembengkakan tulang atau sendi, kontak TB, mantuk, dan ronsen toraks. Jadi jawabannya yang C ya.
demam, batuk, pembesaran KGB, penurunan berat badan, pengangkatan tulang, sendi, tulang atau sendi, kontak TB, mantux, dan rosentoraks. BTA nggak termasuk ya, jadi itu bukan parameter scoring TB pada anak. Keringat malam juga nggak termasuk. Nah ini di kasus yang tadi, profilaksis NH itu dapat diberikan dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan. Dosis maksimalnya adalah 300 mg per hari ya. Diberikan 1 kali 1 sehari pada waktu yang sama dalam kondisi perut kosong. Biasanya itu 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Profilaksisnya itu diberikan selama 6 bulan. Nah, apabila dalam follow up ditemukan gejala TB, maka pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis TB harus dilakukan. Nah, jadi gini, misalnya sebelum waktu 6 bulan atau di bulan keempat anaknya batuk. Nah, kalau anaknya batuk berarti kita langsung pemeriksaan yang lain. Lanjutkan adalah pemeriksaan gastrik lavase atau BTA atau ronsen. Kalau ternyata setelah diperiksa anaknya mengarah ke suspek TB atau TB aktif, maka anaknya itu harus dilakukan pemberian OAT dan INH-nya tadi di stop gitu. Nah, kemudian ini keluar pada SGB CPNS kemarin terapi TB HIV. Nah, terapi TB HIV itu diberikan segera setelah OAT dan segera setelah OAT diberikan, maka 8 minggu kemudian maka diberikan ARV. Berapapun kadar CD4-nya ya. Kemudian pasiennya juga harus diberikan profilaksis cotrimoxazole 960 mg per hari selama pemberian OAT. Nah, kemudian evolusi foto setelah pengobatan pada bulan kedua dan bulan ke-6. Biasanya 3 kali ya. Bulan ke-5 juga. Ini kemarin ada soalnya seperti ini. Penata laksanaan pada pasien TB dengan HIV adalah opsinya juga sama sih. Diberikan OAT dan ARV dalam 8 minggu pemberian OAT. Kemudian kapan pasien yang minum OAT harus diperiksa ulang BTA-nya? Ini ada soalnya. Silakan dijawab. Nah, jawabannya yang C. Setelah 2 bulan terapi awal dan bulan ke-5 terapi dan pada akhir terapi. Nah, ini dia penjelasannya, di mana follow up mikroskopis dahak dia dilakukan pada akhir fase awal, yaitu bulan kedua, kemudian bulan ke-5 dan bulan ke-6. Kemudian pasien yang hasil pemeriksaan dahaknya positif pada 1 bulan di akhir terapi atau bulan ke-5 masih positif, itu dianggap gagal sehingga dia harus meneruskan terapi modifikasi yang sesuai. Nah, nggak wajib di fototoraks pasien-pasien yang udah pemeriksaan BTA-nya dilakukan 3 kali ya. Kemudian ke soal selanjutnya, ini mengenai varicella zoster. Berikut yang tidak benar mengenai varicella zoster adalah, bisa teman-teman baca dan jawab sendiri. Nah, jadi jawabannya yang 2, 3, 4, dan 5 ya. Di mana penularannya itu melalui udara, kemudian dapat melalui kontak langsung juga. Kemudian pada pemeriksaan penunjang ditemukan sel datia dan dapat menyebabkan varicella congenital, serta pemberian aspirin dapat menyebabkan sindrom Reye. Di mana ada soal berikutnya, anak 17 tahun diantar ke puskesmas dengan keluhan demam, timbul bintik-bintik berair seperti gambaran teardrops disertai dengan gatal. Teman SMA-nya juga banyak mengalami hal yang serupa. Terapi yang tepat adalah, nah ini diagnosanya mengarah ke varicella ya. Varicella itu dia kalau pada anak-anak dan dewasa itu dosisnya beda. Kalau anak-anak itu dapat diberikan dengan dosis 10-20 mg per kilogram berat badan selama 7 hari. Kalau pada dewasa itu aciclovir dapat diberikan dengan dosis 5 kali 800 mg. Bedakan sama dosis herpes zoster. Herpes zoster itu dia diberikan 5 kali 200 mg per kilogram badan. 5 kali 200 mg selama 5 kali 200 mg selama 7 hari, itu pada herpes zoster. Kalau pada varicella zoster itu diberikan
asiklovir 5 kali 800. Tapi karena di sini nggak ada pilihannya, maka dapat diberikan valasiklovir. Valasiklovir dosisnya berapa? Valasiklovir dosisnya 1000 mg. Jadi yang jawaban yang benar adalah A ya, diberikan valasiklovir 3 kali 1000 mg selama 7 hari. Ini dia penjelasannya, bisa teman-teman baca. Apa itu sindrom Rey? Sedikit saya jelasin. Sindrom Rey itu adalah timbul akibat beberapa obat-obatan seperti aspirin, paracetamol, fenotiazin ataupun valproat yang diawali dengan muntah profus dengan atau tanpa dehidrasi, hepatomegali, iktiarus minimal, serta perubahan status neurologis. Kemudian ke soal selanjutnya. Pasien datang dengan keluhan demam, menggigil, hapusan darah tepi, ditemukan Plasmodium falciparum. Terapi yang tepat. Nah ini gak usah ditanya lagi, ini pasti keluar kemarin, banyak soalnya malah. Nah, kalau pada falciparum dapat diberikan 3 tablet DHA selama 3 hari ditambah 2 tablet Primaquine single dose. Di Permenkes, di literatur Permenkes juga jawabannya itu hampir sama ya, diberikan ACT 1 kali 3 tablet ditambah Primaquine dengan dosis 0,25 mg. Kemudian hapusan darah yang ditemukan pada Plasmodium. Jadi soal berikutnya adalah hampir sama ya, pasien datang dengan keluhan demam menggigil, di hapusan darah tepinya ditemukan Plasmodium ovale. Terapi apa yang tepat? Plasmodium ovale sama Plasmodium vivax itu terapinya sama, diberikan 3 tablet DHA selama 3 hari ditambah 2 tablet Primaquine single dose. Atau terapi berdasarkan Permenkes juga sama aja, ACT 1 kali 3 tablet ditambah Primaquine 2 tablet, tapi pemberiannya itu selama 14 hari. Kalau Plasmodium falciparum kan dia Primaquine-nya single dose, kalau yang Plasmodium falciparum dia diberikan selama 14 hari. Kalau pada Plasmodium vivax yang relapse bagaimana? Kemarin pada soal CPNS yang ditanyain tata laksana pada Plasmodium vivax relapse. Nah, untuk ACT-nya dosisnya sama, tapi buat Primaquine-nya dosisnya ditingkatkan menjadi dari 0,25 menjadi 0,50 mg. Kemudian pada soal yang hampir sama, cuma di sini hapusan darahnya ditemukan Plasmodium malariae. Kalau Plasmodium malariae terapinya adalah cukup DHP 1 kali 3 tablet selama 3 hari, atau ACT sama aja ya, 3 tablet sekali minum. Pasien hamil 7 bulan didiagnosa malaria, terapi yang tepat apa? ACT ya, dosis pada ibu hamil ACT. Di beberapa literatur juga ada dijelasin perbedaan terapi pada trimester 1 dan trimester 2 dan 3. Kalau menurut Permenkes, dia dapat diberikan ACT aja 3 tablet. Kalau pada paduan yang lain itu diberikan trimester 1 dapat diberikan kina 3 kali 1 tablet selama 7 hari ditambah clindamycin 3 kali 1 tablet selama 7 hari. Sedangkan trimester 2 dan 3-nya baru diberikan ACT. Komplikasi leptospirosis, ini mengenai leptospirosis nggak ada keluar ya, jadi kita skip aja. Kemudian ini mengenai lepra, soalnya juga keluar dosis pada pasien
yang mengalami lepra itu keluar pada soal CPNS. Yang ditanyain itu mengenai dosis obat tipe PB ya. Di sini saya jelasin sedikit. Ada soal, seorang anak 14 tahun datang dengan keluhan kebas di kedua tangan dan kaki di mana BTA positif. Kedua orang tua didiagnosa lepra dan sedang mengkonsumsi MTD. Terapi yang tepat diminum di depan petugas adalah, nah ini anak-anak 14 tahun. Anak-anak sama dewasa dosisnya pasti beda, anak-anak per kilogram berat badan. Jadi kalau yang 300 mg itu dosis untuk dewasa. Kalau anak-anak itu dapat diberikan rifampicin sebanyak 450 mg. Nah, kemudian karena dia ditentukan dulu dia tipe PB atau tipe MB. Dia kebas di seluruh tangan dan kaki. Berarti mengenai lebih dari satu saraf ya. Berarti dia multibasiler. Maka diberikan rifampicin, lamprem, dan dapson. Jawabannya yang B, bukan yang D. Nih. Berapa lama pemberiannya? Kalau yang multibasiler diberikan selama 12-18 bulan. Kalau yang PB 6-9 bulan. Kalau yang PB dia nggak pakai lamprem, hanya rifampicin sama dapson aja. Ini lepra ada reaksi hipersensitivitas beberapa. Ini nggak ada keluar, tapi ya mungkin pas teman-teman cukup tahu aja tipe 1 dan 2. Karena dia ada 2 jenis ya reaksinya. Tipe reversal sama tipe 2, yaitu erythema nodosum leprosum. Ini rencana tindak lanjutnya bisa dibaca. Kemudian ke soal selanjutnya mengenai alergi makanan. Alergi makanan itu termasuk reaksi hipersensitivitas tipe berapa? Jawabannya yang tipe 1 ya, karena dia tipe cepat. Penjelasannya di mana kebanyakan alergi makanan adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1 yang dimediasi oleh IgE. Kemudian exanthema drugs eruption itu termasuk reaksi hipersensitivitas tipe berapa? Nah, ini tipe 4 ya, atau tipe lambat. Fixed drugs eruption itu termasuk tipe berapa? Itu tipe 2 ya, reaksi sitotoksik. Nah, ini juga keluar sih pada soal CPNS kemarin. Wanita 28 tahun datang dengan keluhan hamil, di mana dia lemas dan terlihat pucat. Pemeriksaan apa yang diperlukan? Nah, diagnosanya apa? Biasanya pada ibu hamil itu bagaimana? Ya, pada ibu hamil itu biasanya yang sering terjadi itu adalah anemia defisiensi besi. Nah, pada soal CPNS yang keluar kemarin, pasien hamil datang dengan keluhan lemas dan terlihat pucat, ditemukan hasil MCHC, MCV-nya dijelasin itu mikrositik dia hasilnya mikrositik hipokrom. Jadi dia diagnosanya itu mengarah anemia defisiensi besi. Maka yang perlu dilakukan adalah apa? Nah, yang ditanyain apa tata laksananya, karena HB-nya masih 10. Optionnya itu ada pemberian FE ataupun transfusi PRC. Nah, jadi jawabannya adalah pemberian FE 2 kali 200 mg. Nah, kalau di sini pemeriksaan yang diperlukan apa? Ini sama juga. Diagnosanya mengarah ke anemia defisiensi besi. Maka yang perlu diperiksa adalah serum iron, ferritin, sama TBC. Nah, nih, anemia mikrositik hipokrom soal yang keluar pada CPNS kemarin. Jadi disebutin berapa kadar MCV, MCH, sama MCHC-nya. Ini soal selanjutnya yang tidak benar mengenai HIV/AIDS. A. Pemberian obat kontriboxazol sebagai pengobatan pencegahan infeksi oportunistik untuk pasien HIV. B. Pemberian ARV profilaksis pada bayi segera setelah dilahirkan oleh ibu hamil dengan HIV. C. Pemberian imunisasi dan pengobatan pencegahan kontriboxazol pada bayi yang lahir dari ibu dengan HIV positif.
D. Dianjurkan tidak memberikan ASI kepada bayi namun diganti dengan susu formula. Dan E. Tunda terapi ARV pada ibu hamil trimester 1 dan mulai diberikan setelah trimester 2. Pertanyaan yang tidak benar. Jawabannya adalah yang E ya. Jadi pada ibu hamil dimulai dari trimester 1, 2 ataupun 3, kalau dia memang harus mengkonsumsi ARV, maka nggak boleh ditunda. Kalau ASI jelas nggak boleh diberikan. Kemudian soal selanjutnya, terapi profilaksis cotrimoxazole pada bayi yang lahir dari ibu HIV positif adalah. Nah, terapinya pada saat diberikan, terapinya kapan diberikan? Nah, terapinya diberikan pada saat setelah berusia 6 minggu. Jadi pasien yang lahir dari ibu yang HIV positif, maka dia diberikan terapi profilaksis kotri setelah berusia 6 minggu. Jawabannya yang D. Ini ada strategi pencegahan HIV menurut rute penularan, bisa dibaca. Untuk transmisi ibu ke anak, maka harus dianjurkan tes HIV dan IMS pada setiap ibu hamil. Kemudian ibu hamil yang terinfeksi HIV harus diterapi ARV. Kemudian persalinan yang dianjurkan adalah persalinan secara seksius sesaria. Kemudian dianjurkan tidak memberikan ASI kepada bayinya dan diganti dengan susu formula. Kemudian pemberian obat cotrimoxazole sebagai pencegahan. Kemudian pada ODA yang telah memenuhi syarat langsung diberikan ARV. Kemudian ARV profilaksis diberikan pada bayi yang lahir dari ibu yang HIV positif dan dimulai sejak usia 6 minggu. Nah, ini pemberian profilaksis cotrimoxazole pada bayi yang lahir dari ibu HIV dimulai pada saat berusia 6 minggu dan dihentikan pada usia 18 bulan dengan hasil tes negatif. Jika hasil tes positif, dihentikan pada usia 18 bulan jika merupakan terapi ARV. Ini adalah rekomendasi pemulai terapi ARV dan ODA pada dewasa. Teman-teman bisa baca. Kemudian ini PPK dianjurkan bagi siapa-siapa aja. Teman-teman baca. Kapan pemantauan klinis dilakukan? Pada pasien yang minum ARV. Nah, pada pasien yang minum ARV maka dilakukan pemantauan pada minggu kedua, minggu keempat, minggu ke-8, minggu ke-12, dan minggu ke-24. Kemudian jika tidak masalah bisa dimulai dilakukan pemantauan setiap 6 bulan. Ini kesimpulannya. Ibu hamil dan menyusui tetap diterapi ARV. Ibu hamil dan menyusui tetap diberi profilaksis kotri jika CD4-nya kurang dari 200. Pada pasien HIV, jika gejala masih stadium 1 dan 2 namun CD4-nya masih lebih dari 350, maka dipantau dulu. Nah, kapan dimulai terapi ARV? Jika CD4-nya kurang dari 350. Ibu hamil ataupun orang TB ataupun hepatitis kronis aktif, berapapun CD4-nya tetap di ARV. Nah, di mana PPK atau profilaksis kotri itu tujuannya adalah mencegah pneumocystis pneumoniae dan toxoplasmosis. Biasanya nanti dapat menyebabkan meningitis HIV itu. Berikut ini yang bukan merupakan komplikasi Salmonella typhi adalah. Nah, di sini jawabannya yang E ya, karena pankreatitis, pneumonia, hepatitis tifoid, varices intestinal itu semuanya dapat menyebabkan infeksi pylori. Dapat menyebabkan Salmonella typhi. Ini bisa teman-teman baca komplikasi infeksi Salmonella typhi. Ini soalnya bisa teman-teman baca, ini mengarah ke tifoid ya, tifoid fever. Terapinya apa? Semuanya ini bisa sih. ABCDE ini bisa, cuman kita lihat dosisnya.
yang mana yang benar. Nih. Kalau chloramphenicol diberikan 50-100, thiamphenicol 50 mg, cefixim 2 mg, TMP sulfamethoxazole diberikan dosisnya, dan ampicillin 50-100 serta ceftriaxone 80 mg. Yang beda sama semua sih. Yang beda yang nggak boleh yang D ya, ciprofloxacin, karena ini anak-anak. Sorry lupa, anak-anak nggak boleh diberi ciprofloxacin karena dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan tulang. Kemudian soal selanjutnya, laki-laki 55 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri di bahu, leher, hingga daerah panggul sejak 1 bulan yang lalu. Nyeri terjadi terus-menerus pada pagi hari sekitar 1 jam, terutama ketika sendi digerakkan. Yang usahanya adalah C ya, polimialgia rematik. Polimialgia rematik itu biasanya terjadi pada usia lebih dari 55 tahun. Nyerinya di bahu, leher, hingga ke daerah panggul, dan dia biasanya terjadi terus-menerus setiap pagi dan berlangsung sekitar 1 jam, terutama jika sendinya digerakkan. Terapinya adalah dengan menggunakan prednisone. Oke, sekian dulu soal-soal dari saya. Semoga pembahasan soal-soal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang akan melanjutkan SKB dalam 2 minggu terakhir ini, serta untuk teman-teman yang akan melanjutkan SKB di 2021, semoga dapat bermanfaat, dan soalnya juga nggak jauh-jauh juga dari sini, karena ini juga soalnya udah saya buat dari kemarin, tapi saya belum sempat upload. Tapi ternyata ada beberapa soal yang keluar sih. Oke, terima kasih atas perhatiannya.